Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia. Di episode ke-50 atau 51, saya juga tidak mengerti bahwa yang jelas ini adalah episode kelima dari season yang selanjutnya, atau season ke-7 atau season ke-8. Jadi ya, pada saat ini, meskipun di episode sebelumnya saya mengatakan bahwa saya kemungkinan besar sudah tidak bisa membuat satu episode lagi di hari ini, tapi sepertinya saya mencoba untuk membuatnya lagi. Semoga bisa lebih efektif di 10 menitnya ini, tidak terlalu banyak diam atau memikirkan sesuatu yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Karena memang sejujurnya ketika saya sudah mengerti konteks yang sepertinya belum pernah terpikirkan sebelumnya, terkadang hal tersebut memang menjadi cukup mudah untuk saya menjelaskannya ke beberapa detik atau menit ke depan. Namun ketika hal tersebut perlu diganti konteksnya dengan hal yang berbeda, terkadang hal tersebut yang membuat menjadi sedikit sulit untuk menjelaskannya kembali atau mendapatkan suatu momen atau momentum mungkin, agar tidak terlalu banyak, agar suatu penjelasan dapat terus mengalir, tidak terbata-bata ataupun tidak terputus-putus. Jadi ya seperti itulah, karena memang tentunya saya tidak pernah baik dalam hal berbicara di depan umum, termasuk berbicara dengan diri saya sendiri seperti di sini. Jadi itulah sebabnya terkadang memang saya hanya bisa memikirkan apa yang ingin saya sampaikan ke dalam diri sendiri, sebagaimana hal tersebut mungkin juga semoga dapat berguna ke banyak orang, sebagaimana tentunya yang mungkin yang melakukan hal yang sama persis seperti saya mungkin tidak banyak, namun yang merasakan hal yang sama tentunya itu adalah sesuatu yang cukup banyak. Karena memang terkadang manusia hanya mencoba menerima apa yang mereka rasakan saat ini, karena memang tentu mereka sudah mencoba untuk berubah, namun terkadang hal tersebut memang cukup sulit karena berbagai tantangan eksternal yang tentunya tidak dapat kita prediksi dan selalu sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Jadi itulah sebabnya terkadang saya juga tentunya masih mencoba untuk menerima apa yang sudah saya dapatkan saat ini dengan terus bersyukur tentunya. Namun terkadang jika memang hal tersebut memang sudah menjadi takdir saya sebenarnya menerima saja. Namun tentunya ada hal yang membuat saya ingin tahu atau ingin mencoba terlebih dahulu. Setidaknya hal tersebut juga bukan merupakan sesuatu yang sulit. Jadi itulah sebabnya saya tetap mencoba untuk membuat konten ini secara terus menerus, meskipun memang hasil yang dari konten ini masih belum sesuai dengan ekspektasi saya. Jadi ya seperti itulah, karena memang saya juga masih memiliki banyak konten yang mungkin sudah saya persiapkan secara lama, seperti artikel ini yang sudah hampir 6 tahun yang lalu saya persiapkan. Sebenarnya artikel ini memang tadinya hanya untuk dibaca secara sepintas sebagai sebuah berita pendek atau mungkin, namun saya tidak tahu apakah blog saya itu sebenarnya dapat dengan mudah disebarkan atau tidak, karena memang saya tidak pernah menyebarkannya secara eksplisit. Namun ya seperti itulah, dan saya juga memang sebenarnya kurang suka membaca. Itulah sebabnya hal yang saya tulis juga sebagian besar tidak terlalu panjang, karena memang jika terlalu panjang hal tersebut hanya akan mengulang-ulang kata-kata yang sama. Jadi ya sudah hampir 5 menit, sepertinya saya akan mencoba untuk membacakan artikelnya. Jadi judulnya adalah Sabar dalam Keberuntungan. Sering sekali dikaitkan dalam kebanyakan artikel yang telah dibuat sebelumnya, dikarenakan keberuntungan merupakan sesuatu yang cukup sulit untuk diprediksi kehadirannya, namun merupakan sesuatu yang cukup berarti dalam hidup seseorang selama menjalani hidupnya. Di kebanyakan artikel yang dibuat sebelumnya, seringkali keberuntungan juga dikaitkan dengan takdir atau nasib, di mana merupakan sesuatu yang tidak dapat diganggu gugat jika telah terjadi.
sering terpikirkan setiap kali melihat orang yang sukses dikarenakan keberuntungan yang terus datang, sehingga keberadaannya semakin terpaut jauh dengan yang lainnya, dan membuat kebanyakan orang berpikir bahwa hidup kadang tidak adil, sehingga menyalahkan dirinya sendiri ataupun sang pencipta tentunya. Jika dipantau dari sudut pandang orang ketiga, mungkin banyak berpendapat bahwa itulah takdir atau nasib yang dia harus hadapi dengan keberuntungan yang ia dapatkan, dan hingga pada akhirnya hal yang harus dilakukan hanyalah sabar dan terus berjuang dalam menggapai keberuntungan tersebut. Jadi ini mungkin ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sebenarnya hal ini pada dasarnya hanya mencoba untuk membuat saya menjadi lebih sabar, atau mungkin lebih bisa membuat hal lebih termotivasi untuk melakukan hal baik. Karena terkadang saya merasa bahwa hal yang saya lakukan mungkin pada saat itu, meskipun pada dasarnya saat itu saya masih kuliah yang tentunya masih cukup pasti apa yang perlu saya lakukan dibandingkan saat saya kerja saat ini, dimana jika memang saya tidak melihat peluang secara cermat, tentunya saya hanya akan terjebak di zona nyaman secara terus menerus, yang tentunya hal tersebut juga bukan merupakan hal yang paling baik untuk saya. Jadi terkadang pada saat itu memang tentunya sudah tidak seperti zaman sekolah, di mana semua pelajaran yang bahkan tidak kita sukai perlu kita pelajari juga. Jadi dalam kuliah itu sudah sesuai dengan apa yang kita cukup minati, meskipun pada dasarnya semua yang sebagian besar yang saya pelajari selama kuliah juga tidak semuanya berguna pada saat saya kerja di bidang yang sama. Jadi itulah sebabnya terkadang kita tetap harus melihat mengenai apa yang sebenarnya membuat orang mendapatkan suatu keberuntungan. Terkadang ya kita hanya bisa mencoba untuk bertanya, karena memang orang tersebut meskipun mereka sangat beruntung, tentu mereka tidak akan serta-merta memberikan segala keberuntungannya kepada kita dalam hal materi. Karena tentu jika mereka mencoba untuk memberikan suatu materi ataupun suatu harta kepada kita, tentu mereka akan tetap lebih memilih untuk memberikannya kepada orang yang jauh lebih tidak beruntung dibandingkan kita. Jadi satu-satunya hal yang mungkin dapat kita pelajari dari mereka adalah bagaimana mereka mendapatkan keberuntungan yang lebih banyak, mendapatkan suatu materi atau harta yang lebih banyak, meskipun memang terkadang tidak semua hal yang mereka lakukan adalah yang terbaik untuk kita. Karena memang terkadang setiap orang memiliki takdirnya atau rezekinya masing-masing. Itulah sebabnya terkadang kita harus benar-benar melakukan sesuatu yang unik, yang semoga hal tersebut memang benar menjadi jalan hidup kita yang mungkin dapat kita jalani sampai kita sudah tiada di dunia ini. Karena memang jika saya berbicara mengenai pekerjaan yang saya lakukan saat ini, pekerjaan utama saya, tentu hal ini memang bukan merupakan hal yang benar-benar menjadi preferensi saya, karena memang terkadang saya masih merasa lelah ataupun merasa stres dengan apa yang saya kerjakan saat ini. Dan tentunya jika saya terus melakukan ini hingga saya tua nanti, tentu hal tersebut tidak akan menjadi sesuatu yang baik. Karena memang tentunya itulah sebabnya suatu saat terkadang pegawai perlu pensiun dari pekerjaannya untuk lebih fokus mungkin di kehidupan setelah mereka sudah tiada. Meskipun terkadang hal tersebut memang tidak mudah, karena terkadang kehidupan memerlukan kita untuk bekerja secara